Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya, jamaah pengawasan rutin mushola apa lagi? Darussalam yang dimuliakan oleh Allah. Sepindah monggo kula lan panjenengan sedaya tansah ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat berupa umur panjang. Allah perkenankan kita termasuk orang yang bisa disampaikan umur kita di tahun yang baru ini, tahun 2024. Alhamdulillah. Mungkin sebagian dari saudara kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita umurnya tidak sampai tahun 2024. Oleh karena itu, nikmat yang sangat berharga ini, yaitu nikmat umur, wajib untuk kita syukuri dengan kita pergunakan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian saya mengingatkan diri saya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, betapa hadirnya kita semua di Musholla Darussalam, salah satu rumah Allah ini, adalah bagian dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat anugerah, taufik dan hidayahnya, sehingga diringankan kita untuk mengisi malam hari ini dengan ibadah salat maghrib, dilanjutkan dengan pengajian, dan insyaallah nanti diakhiri dengan salat isya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuji hamba-hambanya yang senantiasa berkumpul dalam rangka mengingatnya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, entah di masjid atau di mushola, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, atau dibacakan zikir-zikir Allah, ilmu Allah, melainkan Allah akan memberikan sakinah, hidup kita menjadi tenang, hati kita menjadi lapang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menurunkan rahmatnya. Wa khaffathumul malaikah, malaikat memberikan naungan dengan sayapnya.
wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan membangga-banggakan nama-nama kita di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadirnya kula lan panjenengan sedaya wonten ing musala menika, rumah Allah ini tidak hanya sekedar dalam rangka belajar, tidak hanya sekedar dalam rangka biar bertambah pengetahuan kita. Karena kalau hari ini kalau mau belajar, mau menambah pengetahuan dalam agama, bisa banyak cara. Dari internet bisa, dari YouTube bisa, dari Facebook, dari media sosial, dari televisi bisa. Tapi kenapa kok kita tetap hadir di sini? Karena kita ini tabaruk. Napa bahasa Jawane ngalap berkah. Berkah majelis ilmu, berkahnya hadir di rumahnya Gusti Allah. Pramila saking menika umpami menawi mengke utawi seterusnya, kadang-kadang yang namanya pengajian pemateri satu dengan yang lain berbeda-beda. Kadang ada pemateri nyampaikan materi mudah difahami, kadang sulit difahami. Tidak menjadikan kita rugi, karena kita tetap mendapatkan berkahnya. Jadi mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya saged istiqomah. Wah, aku mau pengajiannya orang dong ya, gak ngerti, materi ini terlalu tinggi, akeh isme, akeh istilah-istilah asing. Walaupun ini kampung Inggris, belum tentu penduduknya eksklusivisme, apa ada isme, ada nopo nggih istilah-istilah niku nggih bahasa asing. Tapi insya Allah dapat berkah. Atau kemudian yang kedua, jenengan wangsul ditangkleti putune Mbah, pengawasannya wau napa? Mbole, mbondo aku ngantuk mau turu aku. Mboten napa-napa nggih. Kula lek pengawasan ngeten iki enten jamaah ingkang nglentuk apa mulai sare kula mboten tersinggung. Mboten napa-napa. Niku menunjukkan bahwa majelis ini majelis yang sakinah. Ini ngomong duwe masalah macam-macam, mlebu masjid pengajian anteng terus ngantuk turu. Hilang masalahnya. Mungkin wangsul teng griya teko meneh masalahnya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Terus berkahnya banyak sekali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, bahwa nalika kula lan panjenengan menghadiri majelis ilmu ngeten iki, selain dapat pahala, dapat ilmu, urip kita niku langkung barokah, langkung berkah. Dan keberkahannya itu tidak hanya kita tok yang merasakan. Sebagaimana nek panjenengan pikantuk undangan tuku akikohan, syukuran, wae mantenan, utawi slametan, wangsul pikantuk berkat. Digo mulih sing mangan sak omah melu rasane berkat. Nah, dan niki pengawasan nggih wonten barokahnya. Barokahnya tidak hanya untuk kita, tapi insya Allah mengkilometer dumateng anggota keluarga, anak-anake, mantune, putune, insya Allah dapat barokah. Terus tiang beriman niku nek bertakwa kepada Allah, maka faedah takwanya itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi anak keturunannya. Bahkan dikatakan oleh beberapa ulama ahli tafsir, itu satu orang yang soleh niku bisa mendatangkan keberkahan untuk 7 turunannya ke bawah. Itu saking moho murai Gusti Allah. Mulai kadang-kadang ada anak yang mungkin sekolah gak patek pinter, uteke mboten patek cerdas,
nyambut gawe gak patek duwe modal. Tapi kok uripe kok gampang. Golek pegawaian gampang, golek jodoh gampang, bangun omah, golek kendaraan dimudahkan oleh Allah. Oh, tibake bapake kuwi saleh. Oh, tibake simbahe ya saleh-salehah. Lha iku lumeber ten kene anak putu. Kalau orang tua meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa uang, biasanya awet mboten? Mboten awet. Harta benda tidak awet. Tapi kalau barokah kesolehan, inku insyaallah awet sampai 7 turunan insyaallah. Nggih. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wonten ing kesempatan singkat menika kula badhe ngaturaken salah satu warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih punika hadis tentang 3 faedah atau keutamaan istighfar. Keutamaan apa? Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi bapaknya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man lazimal istighfar." Sapa wonge ingkang ngakeh-ngakeh istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan memberikan untuk setiap masalah yang dihadapi berupa jalan keluar, problem solving. Wa min kulli hammin faraja. Allah akan mengganti setiap kesusahan, kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, Allah akan ganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Itu faedah yang kedua. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wah, ini yang paling enak lagi. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Gara-gara napa? Ngakeh-ngakehi istighfar. Nah, alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya bukan dalam rangka supaya kita ini hidupnya susah dan sengsara. Allah bahkan menghendaki agar para hamba-hambanya ini hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya lapang dunia sampai akhirat. Maka kalau seandainya seseorang itu ketemu masalah, ketemu problematika kehidupan, maka Allah pun sudah memberikan jalannya. Mboten Bu, ten mriki ingkang seprono seprene urip niku mboten nate kena masalah. Insyaallah mboten wonten nggih. Kabeh wong niku akeh masalahe. Sing enom masalahe akeh, nek sing tuwa masalahe luwih akeh. Arek cilik sing dipikirne apa? Awake dhewe. Nek wong tuwa sing dipikirne bojone lan anake. Nek simbah sing dipikirne awake, bojone, anake, mantune, putu-putune. Muwikir. Kula pengenane sambang ten nggone sederek ingkang sepuh yuswane 80-an. Sakit ae mboten penak niku sambat kalih kula. Lah ya to Le, jarene anak-anakku, wis to Mak, gak usah kakean mikir. Lah aku duwe pikiran gak oleh mikir. Lah nggih leres to, pancen duwe pikiran. Lek jenenge wong tua sing dipikir paling cuma anak, bojo ngoten niku. Lek dadi simbah sing dipikir tambah akeh, anake akeh, putune tansaya tambah akeh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sejatinya
setiap manusia niku punya cobaan hidup. Ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan urusan harta, urusan pekerjaan, urusan bondo. Ada yang diuji dengan tempat tinggalnya, ada yang diuji dengan kendaraannya, bisnisnya, diuji dengan pasangannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ada yang rumah tangganya harmonis tapi diuji dengan punya tetangga yang tidak baik. Pokoknya jenis urip niku isine tinggo masalah ya masalahnya kuat. Nggih mboten. Tapi insya Allah wong Islam niku kedah optimis. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jenengan kemutan mboten Bu? Kala wau salat maghrib rakaat kedua imame pun mau surat nopo? Aduh. Napa Bu? Wah, lek lali iki berarti gak kusuk salate. Angger melu imam mau nggih. Surate napa Bu? Wah, ini ya Bu. Ya. Dados nek salat niku nggih imame maos surat tersebut dimirengaken. Kecuali lek imame maca surat ingkang jenengan mboten hafal. Saya yakin ini sak musala niki insyaallah separuh lebih hafal niku surat ingkang diwaos Pak Imam mau rakaat pertama maupun rakaat kedua. Mergo niku tasik mlebet wonten juz amma. Itu pun separuh ke belakang. Nggih. Rakaat pertama Pak Imam mau surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Nah, itu kemudian di surat itu ada firman Allah yang berbunyi inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Diulang sampai 2 kali untuk meyakinkan kita semua bahwa apapun masalah yang ada pada diri kita pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Salah satunya yang ada dalam hadis ini yaitu memperbanyak istighfar. Insya Allah ya, masalah apapun yang ada pada diri kita, yang ada pada keluarga kita, kampung kita, bahkan negeri kita beres insya Allah dengan istighfar. Karena kalau kita ini punya masalah, punya problem, itu sebenarnya kalau kita husnudzon kepada Gusti Allah, sesungguhnya datangnya masalah itu adalah bukti cintanya Allah kepada kita, bukti sayangnya Allah kepada hambanya. Loh, kok bisa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika innallaha idza akhabba qauman ibtalahum. Sak tenane Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan memberinya ujian. Jadi orang diuji itu bukan tanda Allah murka. Kalau Allah murka, orang itu enggak diuji tapi diazab. Diazab niku tegese napa? Diberi musibah besar sampai orang itu binasa dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan diazab, besok di neraka masih diancam dengan siksa. Seperti Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu meninggal dalam keadaan kafir, memusuhi Allah, meninggal dalam keadaan yang sangat ya mengenaskan,
dan masih diancam dengan siksa neraka. Tapi kalau orang dapat ujian masih hidup, tak sakit, hartanya habis, tapi masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu tandanya Allah sayang. Sebelum dia mati, dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi ujian kehidupan itu bagian agar kita tuh ingat kembali ke jalan yang benar. Loh, Pak Ustadz, kula niki mboten nate nglampahi perkawis ingkang awon. Kula niki mboten nate nindakaken sing dosa-dosa mboten nate. Nglarani tiyang nggih mboten nate. Mboten mungkin niku nggih. Mboten ora mungkin nek wong gak duwe dosa niku. Kecuali mungkin Rasul ngoten nggih. Kalau kita bukan Nabi, bukan Rasul niku mboten maksum. Aku gak tahu nglarani wong. Nek nglarani nablek ngeplak mboten nate, tapi kadang lisane niku lho nggih. Lisan niku sedina lek gak ngrasani wong rasane sariawan. Niku dosa ingkang paling gampil niku rasan-rasan gosip alias ghibah. Nggih, niku waduh. Niku termasuk dosa harian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti banyak berbuat salah. Itu sudah pasti. Kita sudah berhati-hati, sudah mewaspadai, sudah melakukan hal-hal preventif pencegahan. Tapi yang delalah jatuhnya. Kenapa seseorang itu berbuat dosa? Satu, manusia itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu manusia condong untuk mengajak kepada keburukan. Yang kedua, sudah punya hawa nafsu, ada setan yang selalu membisikkan ke jalan yang sesat, ke jalan yang keliru, ke jalan yang menyimpang. Lajeng yang ketiga, manusia itu jiwanya lemah, gampang sekali tergoda, gampang sekali tergoda. Maka kalau seandainya sudah terjatuh dalam dosa dan maksiat, nah, Allah memberikan kepada kita peluang, kesempatan untuk mohon ampun, untuk bertaubat. Nah, terkadang kita ini, seseorang kadang berbuat salah, berbuat dosa, diingatkan melalui pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan dosa ghibah. Karena ghibah itu termasuk dosa besar. Kalau tidak bertaubat, nanti amal perbuatan orang yang berbuat ghibah nanti di akhirat nanti ibadahnya itu digunakan untuk menebus, diberikan kepada orang yang dirasani sampai tebusannya impas. Makanya berhati-hati. Disampaikan nasihat langsung berubah, alhamdulillah. Bapak-bapak, mas-mas, hati-hati, jaga mata, jaga pandangan. Tidak boleh melihat lawan jenis yang bukan mahramnya, apalagi melihat auratnya. Karena besok nikmat-nikmat mata itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Langsung sadar, alhamdulillah. Tapi kalau diingatkan dengan lisan tidak kunjung sadar, terkadang Allah memberikan teguran melalui ujian-ujian itu, supaya orang itu muhasabah. Mulai kemarin kita jadikan momentum pergantian tahun itu sarana untuk memperbaiki diri. Kira-kira tahun 2023 kemarin kekurangan kita apa? Kalau ada, saya masih terbiasa bangkong. Nek subuhan jam 5 misalnya. Mulai tahun 2024 harus lebih baik. Adzan subuh bangun. Yang lainnya aku biasanya tangi-tangi lek adzan subuh.
tahun 2024 setengah 4 tangi sholat tahajud, sholat witir, dongo, istighfar, dongane keluarga dan seterusnya. Ada peningkatan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka seseorang itu kalau melakukan dosa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dosa itu pasti memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan berapa puluh dampak-dampak orang yang melakukan perbuatan dosa. Disebutkan diantaranya dosa itu membuat seseorang hatinya tidak tenang. Dosa itu membuat seseorang susah dalam belajar. Ada anak muda tes IQ-nya tinggi, termasuk kategori orang yang jenius, tapi lek sinau gak mlebu-mlebu. Angel. Diulangi angel, celokne guru les angel. Oh, mungkin bukan masalah kurang cerdas, kakean dosa. Ada orang yang banyak dosanya menyebabkan dia susah mencari rezeki, sehingga ngelamar ning kene ditolak, ning kene ditolak, ning kene ditolak. Belajar dagang malah modale entek, dadine malah diutang akeh. Ditukokne sawah nandur apa gak tahu hasil, gagal terus. Delala suatu ketika tandurannya sukses, nandur lompok impling gembel, regone pas jatuh. Nah, misalnya kalau ngoten niku. Nah, itu bisa jadi karena dampak dari dosa yang dia kerjakan. Makanya dengan cara seperti itu Allah menghendaki agar kita itu introspeksi. Introspeksi saya punya dosa apa ya? Baik kaitannya hablum minallah, hubungan dia dengan Allah, terutama sholatnya, kemudian puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kaitannya hablum minan nas. Itu juga bisa menyebabkan turunnya berbagai macam masalah-masalah kehidupan. Kalau anak muda masih punya orang tua, biasanya itu dampak kalau anak itu durhaka sama orang tua, itu bisa mendatangkan banyak sekali masalah. Kok anak muda atau anak masih punya orang tua tidak bisa berbakti sama orang tuanya, itu biasanya anak itu akan hidup dengan banyak masalah. Walaupun dia cerdas, walaupun pinter, kok gak ngabekti ngene wong tua, ya masalahnya banyak. Atau dia berbuat dolim kepada saudaranya, kerabatnya, tetangganya, ya segala bentuk kedoliman itu juga menimbulkan permasalahan dalam kehidupan kita. Pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam niku zaman dahulu orang itu usianya panjang-panjang, umur itu dawa-dawa. Jadi umurnya itu kira-kira 1000-an tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu umurnya 1400 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun, itu lamanya beliau berdakwah. Tapi umurnya berapa total? Ada yang mengatakan 1400 tahun. Di umur zaman dahulu umurnya panjang-panjang. Nek umur umat akhir zaman, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Yang di atas 70 itu sedikit. Jadi kalau anton bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah kok yuswane di atas 70 tahun, niku masuk kalangan minoritas. Kenapa, Pak? Minoritas. Diberikan bonus yang banyak sekali. Jadi syukurnya harus berlebih. Tapi sebaliknya, yang meninggal sebelum 60 tahun
Sekedhik napa kathah? Yo banyak ya. Apa mulai zaman kemarin zaman Covid niku plak 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 plak. Sedina niku pengumuman ten masjid innalillahi iso ping 3 nglayat iso ping 3 masjid kene, dulu masjid kono, nggih. Kene ngeteri jenazah ten pemakaman wis rampung, teko meneh saka RW sing liyane, tukang ngeduk kuburan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, umatnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka durhaka, menyembah berhala, menyembah patung, melakukan kesyirikan yang besar, Allah tidak langsung mengadab dengan napa bu adabnya umatnya Nabi Nuh niku apa? Diadab dengan apa? Banjir. Tidak langsung seketika diberikan banjir, tapi diberi peringatan dulu. Peringatan apa? 40 tahun ora enek udan, 40 tahun tidak turun hujan. Ten mriki petang wulan gak udan, wis garing kabeh. Tapi lek pare insyaallah makmur nggih. Ten mriki lak mboten nate ta salat istisqa nggih. Mboten, mergo alhamdulillah airnya tasik melimpah. Walaupun musim kemarau, jek iso siram-siram latar niku kan berarti airnya melimpah. Padahal mungkin di sebagian tempat cari air di pelosok niku nggih naik sepeda motor sekian kilo ngusungi. Itu pun airnya juga tidak bersih. 40 tahun tidak turun hujan, 40 tahun sawah ladang kering, 40 tahun mereka tidak ada yang bisa melahirkan. Tujuannya apa? Supaya mereka segera ingat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan, ya aku katakan, mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kalian, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak keturunan dan seterusnya. Tapi sayangnya mereka tidak menghiraukan peringatan-peringatan itu. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir. Dari langit turun hujan, dari bumi mengeluarkan air, sehingga mereka semua dibinasakan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa faedah dari istighfar atau makna istighfar? Jadi kalau disebutkan perbanyak istighfar itu, dan agar kita bisa mendapatkan 3 faedah tadi, istighfar itu erat kaitannya dengan taubat. Apa Pak? Taubat. Jadi memperbanyak istighfar itu juga istighfar dan taubat, diiringi dengan taubat. Jadi tidak cukup hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah. Pak Ustaz, kula sampun istighfar sedinten ping 10.000. Kok jek seret rezekine. Nek dosa-dosa kecil, insya Allah Allah ampuni dengan istighfar kita, dengan wudhu kita, sholat kita, sedekah kita. Tapi kalau dosanya dosa besar, itu tidak cukup hanya dengan istighfar, tapi harus dengan tobat. Tobat nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Dosanya harus dia tinggalkan. Sing biasa teman-teman pray nek mendem. Yang biasa adu pitik, pray adu pitik. Yang biasa berzina, berhenti dari berzina, berhenti dari maksiat. Kemudian yang kedua, harus ada rasa menyesal kenapa melakukan maksiat dan dosa yang telah berlalu. Dan yang ketiga yang lebih penting, bertekad tidak akan mengulangi lagi di waktu yang lain. Ini namanya taubat yang nasuha. Nah, nyun sewu, ghibah atau rasan-rasan itu nggih termasuk dosa besar. Nggih. Jadi jangan diremehkan. Kelihatannya sulit tapi harus sungguh-sungguh. Ya. Supaya apa?
Nah, kalau kita sudah bertobat, kita iringi dengan perbanyak lafaz istighfar. Kanjeng Nabi SAW, Nabi Rasul dijamin masuk surga, surganya yang tinggi. Sehari tidak pernah kurang dari 100 kali membaca istighfar. Nah, kula lan panjenengan senes Nabi, senes Rasul belum dapat jaminan masuk surga, apalagi surga tertinggi. Maka istighfarnya harusnya lebih banyak. Apalagi dengan adanya media sosial, ya, orang itu dengan mudah melakukan hal-hal yang maksiat, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah mengamalkan hadis ini, jadi kita bermuhasabah, aku selama ini ndek kekurangan apa ya, dosaku apa, kemudian bertobat, terus ditinggalkan, terus berhenti, risanya memperbanyak istighfar, maka insya Allah kita dijanjikan 3 perkara tadi. Yang pertama, kalau kita punya masalah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ada orang naik sepeda motor, tiba-tiba di perjalanan bannya bocor. Mungkin bannya yang robek atau bannya kena jarum atau kena paku, gembos di tengah jalan. Wah, qadarullah, bannya bocor. Lah kok noleh ning ngarep, ning sandinge kono enek tukang tambal ban. Nah, ini kemudahan dari Allah, ya. Ada kalanya orang naik sepeda motor, tiba-tiba motornya gak dicek bensinnya hiji apa gak. Neng dalan jegagik bensinnya entek, loh nyapok macet. Oh, bensinnya entek. Tiba mandeke persis ning ngarepe bakul bensin. Nah, itu namanya Allah berikan jalan keluar. Yang kedua, kalau kita punya masalah, punya hati kita sedih, hati kita susah, tidak lama kemudian Allah akan berikan kepada kita kegembiraan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, ini harapan semua orang pasti mau apa? Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki itu bisa berupa harta ataupun selain harta. Kalau berupa harta, rezeki itu ada yang bisa disangka, ada yang tidak disangka. Nyun sewu nggih, PNS niku rezekine iso disangka. Engko lek tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 untuk kiriman, untuk transfer nomor amplop, niku bisa disangka. Tapi yang paling enak itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ujuk-ujuk enek wong ngeteri panganan. Ujuk-ujuk enek wong ngeteri arta. Niku nggih. Tapi ampun ngantos arta suap penyuap nggih. Nah, niki menjelang pemilu niki harus cermat, ya. Jangan hati-hati dengan uang-uang yang tidak jelas. Jadi jangan terima berapapun angkanya. 1.000 tolak, 1 juta tolak, 10 juta istikharah sik. Pripun Pak Ustaz 10 juta? Dum loro piye? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengatakan ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged ngamalaken wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak bertobat, banyak istighfar. Semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita semua bisa istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kirang langkungipun anggen kula matur nyuwun agung ing samudra pangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.